Nah, sekarang teman-teman kita akan melihat begitu contoh aplikasi persamaan konduksi dan boundary condition-nya di berbagai macam kasus. Biar teman-teman juga ada sedikit bayangan bagaimana caranya menentukan, oh pakainya persamaan yang ini saja. Oh nanti pakainya persamaan yang ini dengan arah yang R saja atau X saja begitu ya. Dan nanti kemudian tentang boundary condition-nya nanti bentuknya seperti apa. Oke, kita masuk ke contoh di kasus untuk perpindahan panas konduksi lewat dasar wajan, begitu teman-teman. Jadi ceritanya di sistem ini ada wajan, begitu, ada wajan yang kemudian bahannya adalah baja dari steel pan atau steel pan ya. Nah kemudian dia diletakkan di atas kompor listrik, dan kita memiliki data bahwa untuk lebar atau tebal begitu, tebal dari dasar wajan adalah 0 sampai 0,4 cm. Jadi tebalnya adalah 0,4 cm dengan diameter jarak antar wajan, dari dasar wajan diameternya adalah 18 cm. Nah, kemudian karena kompor listrik ini ada di bawah, maka nanti sejajar ke atas begitu untuk arah panasnya, dan kompor listrik ini kemudian diketahui memiliki konsumsi listrik sebesar 800 watt, dan 80%-nya ini panas gitu. 80% dari panas yang digenerasikan tidak oleh kompor panas, ditransfer secara seragam kepada wajan. Nah, teman-teman diminta untuk mengasumsikan kira-kira persamaan diferensial dari fenomena perpindahan panas yang ada di wajan itu nanti seperti apa bentuknya. Nah, oleh sebab itu, maka teman-teman diperlukan untuk mengetahui bagaimana bentuk perpindahan panasnya dulu dari awal. Sebentar, saya ambil USB dulu. Oke. Nah, di sini dari data kita mengetahui bahwa ternyata power dari kompor listrik ini adalah 800 watt, yang mana efisiensinya adalah 80%. Sehingga kalau semisal kita buat di sini punya tebal begitu deh, dari titik sini ke titik sini begitu, itu adalah 0,4 cm. Sedangkan diameter dari wajannya adalah 18 cm. Nah, proses perpindahan panas konduksi ini kan kita anggap ini adalah kompor listriknya yang kotak begitu, maka panasnya kan nempel ya, jadi panasnya ini akan mengalir. Ini adalah sebesar 800 watt kali 80%, berarti 640 watt. Ini Q-nya masuk gitu ya, sebenarnya 640 watt. 640 watt masuk ke partikel wajan. Di sini adalah wajan yang paling luar, berarti kan X-nya ini 0, padahal kita punya tebalnya adalah hingga 0,4 cm. Begitu, sehingga kita punya jarak, jadi kita punya keterangan bahwa dia memiliki suatu jarak begitu ya, suatu jarak tertentu, maka persamaan yang mungkin terjadi. Nah, ini kita lihat dulu apakah bentuk dari kita yang pertama harus tentukan ini apa? Apakah bidang datar? Apakah silinder?
apakah bola begitu. Jelas nggak bola ya, Dek. Nah, pertanyaannya adalah apakah bidang datar atau silinder. Nah, kebetulan karena plat bentuk begitu ya, bentuk dari wajan walaupun dia lingkaran, tetapi antar dasar wajan begitu, antar dasar wajan dari titik paling luar dari kulit luar wajan hingga tebal yang 0,4 cm ini berbentuk plat begitu ya, plat, sehingga kita bisa dekati bahwa plat ini, proses perpindahan panas ini nanti terjadi pada bidang datar, bukan silinder begitu. Nah, sekarang kita tuliskan persamaan dari bidang datar tadi apa. Nah, kita lihat dulu juga. Jadi yang pertama tentukan bidang datarnya apa ya. Tentukan bidang datarnya dulu, setelah kemudian teman-teman bidangnya apa, apakah bidang datar, apakah silinder, ataukah bola. Setelah teman-teman tahu skemanya, jadi 0, tahapan yang 0 itu adalah teman-teman buat skemanya dulu. Skema perpindahan panasnya seperti apa. Kemudian teman-teman tentukan bidangnya, jadi bisa silinder, bisa plat, bisa bola. Nah, khusus untuk contoh soal perpindahan panas secara silinder dan bola, biasanya langsung spesifik dia bidangnya silinder atau bola, Dek. Jadi khusus begitu dari awal saat soal itu tertuliskan begitu, kasus itu dicuat, itu tuh biasanya bidangnya sudah disebutkan, oh ini dia silinder atau bola. Dan hampir sebagian besar sih memang untuk proses perpindahan panas itu terjadi pada bidang datar. Contohnya ini. Jadi di sini kan tidak ada sama sekali statement tentang silinder ataupun bola ya, sehingga biasanya bidangnya kita bisa dekatkan bidang datar. Setelah tahu bidang datarnya, bidangnya itu apa, apakah bidang datar, silinder atau bola, langkah yang kedua adalah teman-teman tentukan arah dimensinya. Apakah dia 1 dimensi, ataukah 2 dimensi, ataukah 3 dimensi. Nah, dari sini arah dari aliran panas, jadi aliran dari kompor listrik, dia hanya seragam ke arah tertentu saja. Jadi seragam ke arah tertentu saja. Nah, kalau semisal dia satu arah, maka teman-teman bisa dekatkan saja dengan X kalau kita berbicara tentang bidang datar. Kalau jelas nanti satu arah di silinder atau bola, maka teman-teman bisa arahkan dia terhadap R-nya, gitu, terhadap R-nya. Oke, setelah tahu dimensinya seperti apa, apakah satu dimensi ataukah multidimensi, teman-teman lihat persamaannya yang mungkin, kemudian nanti kalian bisa sederhanakan lewat limitasi begitu, sederhanakan lewat kasusnya, nanti dia seperti apa. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa ternyata bidangnya adalah bidang datar, kemudian satu arah X ke arah X, maka persamaan yang mungkin terjadi jika dia steady adalah apa tadi, D kuadrat T per DX kuadrat, kemudian ditambah jika ada panas generasi adalah G dan K, kemudian jika ada transien 1 per alfa kali do T per do T kecil. Begitu. Ini adalah persamaan yang mungkin terjadi pada wajan ini karena dia bidang datar begitu. Nah, sekarang kita cek lagi teman-teman. Apakah ketiga dari proses ini itu sangat berpengaruh satu sama lain begitu? Yang pertama adalah ini steady. Jelas ada ya, karena di sini ada keterangan berapa X hingga berapa X begitu, sehingga dia jelas persamaan ini akan ada di kasus contoh soal ini. Sedangkan yang G per K, apakah ada panas yang kira-kira digenerasikan di dalam wajan? Jadi mungkin nanti ini memang agak pertanyaan yang jebakan begitu. Ini bukan heat generasi yang di wajan ya, tetapi heat generated in heating
elemen. Jadi jika kita meninjau perpindahan panas di kompor listrik, maka kita bisa hitung G-nya. Tetapi kalau di sini karena kita meninjau sistem dari wajan, maka tidak ada panas yang digenerasikan begitu. Tidak ada panas yang digenerasikan di dalam wajan, sehingga di sini nanti kita nol. Gitu teman-teman. Dan kemudian kata yang pertama ini adalah panasnya digenerasikan secara seragam atau uniformly. Kalau uniformly berarti dia steady saja. Uniform berarti kan T-nya konstan begitu. T-nya konstan sehingga tidak ada perubahan T di dalamnya. Sehingga di sini pun nanti tidak kita gunakan persamaannya. Sehingga pada proses konduksi konduksi pada dasar wajan, maka persamaan yang kita pakai hanya D kuadrat T per dx kuadrat. Begitu, sama dengan 0. Dengan boundary condition-nya, kita harus tahu berapa T-nya yang ada di sini, berarti ada T luar, begitu, jadi T panas dari listrik gitu ya. T dari kompor listriknya itu nanti dia berapa. Kemudian di sini boundary yang kedua adalah T di dalam wajannya. T di dalam wajan itu nanti dia ada berapa. Jika dia terstatement, maka teman-teman bisa langsung memecahkan ini, langsung memecahkan kasus ini. Tetapi karena memang soal ini hanya diminta untuk teman-teman mengetahui bagaimana bentuk persamaannya saja begitu. Sehingga di sini kita gunakan persamaan ini saja karena tidak ada panas yang digenerasikan di dalam wajan itu sendiri dan tidak ada perbedaan panas yang mengalir sepanjang waktu di dalam wajan karena panas ini diberikan secara seragam oleh kompor listrik tersebut, sehingga dia hanya steady di satu arah X saja. Nah, kalau begini, untuk BC-nya adalah T pada suhu pada posisi 0, X sama dengan 0 dengan waktu tertentu, maka dia adalah T untuk yang ada di kompor ya, di kompor listriknya. Sedangkan boundary condition yang kedua yaitu suhu pada titik X atau yang paling luar itu berarti adalah suhu yang ada di dalam kompornya, di dalam kompor. Nah, kalau semisal ini sudah terlihat berapa T-nya yang di luar, kemudian berapa T dalam wajan, teman-teman bisa langsung menyelesaikannya. Tapi ada dua tipe memang untuk soal perpan. Teman-teman cukup menurunkan bagaimana bentuk dari diferensial yang terjadi pada spesifik kasus itu hingga nanti teman-teman menyelesaikan betul berapa T-nya atau berapa flux-nya atau berapa yang diinginkan. Itu untuk untuk dasar wajan yang mana dia plain wall. Selanjutnya kita ke kondisi pada heater. Nah, di heater di sini kita punya heater, pada sistem heater kita memiliki GK atau thermoconductivity-nya adalah 15 watt per meter derajat Celcius dengan diameternya 0,4 cm dan dengan panjangnya adalah 50 cm. Nah, kita tahu bahwa power heater ini adalah 2 kilowatt. Nah, teman-teman diminta untuk menuliskan begitu bagaimana proses atau bagaimana persamaan perpindahan panas di dalam heater ini. Nah, yang kita lihat di sini teman-teman adalah sistem ini ya. Jadi sistem yang ada di sini, yang ada di heater ini. Ada di heater ini. Nah, karena heater ini jelas bukan bidang datar ya, maka kita bisa menunjuk, kita bisa relate bahwa dia adalah silinder dan bukan bola juga. Nah, kemudian arah perpindahan panasnya ini searah R. Searah
R. Karena apa? Karena kalau kita lihat nih, dia kan mengalirnya, kita gambar silinder ya, gambar silinder. Seperti itu, ini anggap aja silinder ya, saya itu bisa ini. Nah, di sini kan R di sini. Panas ini kan ngalir dari ujung, dari titik jari-jari keluar begitu ya, titik jari-jari ke luar, sehingga arahnya memang satu saja, R. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa K-nya adalah 15 watt per meter derajat Celcius, kemudian diameternya adalah 0,4 cm, dan panjang dari heater ini adalah 50 cm. Jadi diameternya 0,2, jadi R-nya adalah 0,2 cm dengan panjang di sini adalah 50 cm. Oke, sekarang kita tuliskan dulu persamaan yang mungkin untuk proses perpindahan panas secara silinder. Kemudian dia munculnya seperti apa. Yang pertama, untuk yang steady adalah 1 per R, D per dr, dalam kurung R, dt per dr. Kemudian ditambah G per K. Untuk transiennya adalah 1 per alfa kali do T per do T kecil. Oke, nah kita cek dulu. Nah, karena kebetulan oke, di sini kita ada keterangan K, conductivity, dan memang panas ini kan dibangkitkan begitu ya, dibangkitkan di dalam heater ini, di dalam coil heater, maka jelas G ini akan ada. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat steady-nya. Steady-nya jelas ada karena panas ini akan mengalir dari titik R sama dengan 0 hingga R sama dengan 0,2 ya. Jadi ada jaraknya, maka steady ini jelas ada. Nah, kita ingin lihat apakah persamaan ini nanti transient atau steady. Kita lihat dulu dari keterangannya. Kita asumsikan bahwa variasi thermal conductivity terhadap suhu ini dihilangkan. Jadi jadi di sini yang menjadi variasi thermal conductivity pada suhu ini kita hilangkan. Sehingga persamaannya bisa kita dekati dengan proses reka. Jadi ini kita dan kemudian di soal juga ada tulisan tentukan persamaan diferensialnya pada keadaan steady operation. Nah, karena steady operation maka persamaan ini tidak kita pakai, sehingga persamaannya cukup 1 per R do per do R kali R kali dt per dr, maaf ini bukan do ya, ini d, plus G per K sama dengan 0. Sehingga yang menjadi kondisi batas ini adalah nanti suhunya saja. Tidak ada D ya di G, teman-teman. Jadi teman-teman tidak memerlukan G yang spesifik begitu untuk menurunkan. Jadi penurunan atau persamaan diferensial ini hanya boundary condition-nya hanya ada di suhu dan R-nya saja. Jadi ini T pada suhu di dalam silinder, di dalam kawat heater ini berapa? Ini suhu dalam begitu ya, suhu dalam heater. Kemudian pada T sejumlah R, T, ini R 0, T. Maaf saya agak belibet kalau nulis ini, oke. Berarti ini suhu
permukaan begitu ya, suhu permukaan dari heaternya nanti dia berapa. Maka teman-teman butuh boundary condition itu. Kalau semisal sudah, teman-teman bisa menghitung. Jadi teman-teman tinggal integralkan begitu, integralkan sekali karena D-nya sudah di sini sudah teman-teman hitung. Jadi integralkannya 2 kali terhadap dt per dr, kemudian nanti terhadap dr per dr ini. Sehingga nanti ketemu berapa C-nya. G-nya ini kita bisa hitung dari persamaan wattnya. Jadi di sini kita harus tahu berapa panas yang digenerasikan dulu, diketahui ternyata 2000 watt. Kemudian kita hitung volume dari wire-nya ya. Seperti itu teman-teman. Ini fokus ke persamaannya dulu. Nah, selanjutnya pendinginan bola metal dengan udara. Jelas ini bidangnya sudah spherical metal ball, berarti jelas dia nanti bola untuk bidangnya. Nah, kemudian dicari off radius air, dipanaskan di dalam oven gitu ya. Telah dipanaskan di dalam oven pada suhu 600 derajat Fahrenheit dan dikeluarkan di oven dan kemudian didinginkan pada udara lingkungan, suhu lingkungan di 75 derajat Fahrenheit dengan konveksi dan radiasi. Thermal conductivity pada material bola diketahui linear terhadap suhu, maka dia jelas steady gitu terhadap suhu. Dan asumsikan bahwa bola didinginkan secara seragam dari entire outer surface. Obtain the differential equation that describe the variation of temperature in the ball during cooling. Oke, jelas bola teman-teman, kita tuliskan dulu aja persamaannya. Jadi 1 per R kuadrat do per do R kali R kuadrat kali K do T per do R ditambah G per K sama dengan rho kali C kali rho T per do T. Ini plus G saja. Kita cek dulu di referensi. Iya, betul. Jadi karena ada K di sini, maka maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, persamaannya apakah dengan kata-kata kita linear terhadap suhu, maka kan thermal conductivity, ya ini kita dari kalimat ini kita bisa mendapatkan bahwa thermal conductivity is known to vary. Jadi K-nya ini bervariasi terhadap suhu. Karena kan K memang fungsi suhu gitu ya teman-teman, sama kayak densitas. Nah, bola logam ini pun juga diminta seperti itu. Jadi karena K-nya bervariasi, berarti diketahui K-nya ini adalah fungsi dari suhu. Karena K-nya adalah fungsi dari suhu, maka teman-teman harus tambahkan persamaan yang lebih. Kan kalau kita dari persamaannya secara umum yang biasa kan 1 per R kuadrat kali do per do R kali R kuadrat saja, terus do T per do R plus G per K sama dengan 1 per alfa. 1 alfa kan adalah rho C per K ya. Kemudian K per rho dan C di situ, maka 1 per alfa kali do T per do T kecil. Nah, K ini bisa hilang dari sini. Di sini kan hilang, dan di sini ada K di bawah. Kemudian di sini yang awalnya rho C, terus kemudian kita bagi K. Itu sama dengan alfa. Dan kemudian kita balik jadi 1 per alfa. Intinya kalau menambahkan K di
kubu G dan kubu Rho kali C, maka K di sini adalah dia tetap begitu ya, tetap terhadap suhu. Jadi berapapun suhunya, K-nya ya tetap segitu begitu teman-teman. Tetapi pada idealnya memang konstanta perpindahan panas atau konduktivitas panas ini memang bervariasi terhadap temperatur. Jadi dia bervariasi secara linear terhadap temperatur, berarti kan semakin tinggi suhu biasanya K akan semakin tinggi juga. Jadi dia akan berbeda ya titiknya. Jadi satu suhu kondisi suhu tertentu dia nanti K-nya berubah, ke kondisi suhu tertentu dia K-nya berubah, sehingga K di sini tidak bisa kita tuliskan dalam persamaan umum paling terakhir, kita pakainya persamaan yang ada K-nya di sini agar kita tahu fungsi dari K terhadap steady ini nanti seperti apa. Karena steady kan terhadap jarak dan terhadap suhu. Begitu teman-teman. Jadi jelas ini kita pakai, ini kita gunakan. Nah kemudian selanjutnya kita lihat apakah ada panas yang tergenerasikan dari dalam. Jadi sepertinya tidak ada ya, di dalam logam ini fungsinya hanya terjadi proses perpindahan secara konveksi dan radiasi begitu. Secara radiasi, maka teman-teman G di sini kita nggak ada. Karena tidak ada panas yang terjadi atau dibangkitkan atau diinputkan, dikeluarkan dari dalam selain proses perpindahan panas itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat ini adalah transien, begitu ya, transien. Transien berarti kan proses perubahan panas terhadap suhu ini merupakan fungsi dari waktu. Jadi semakin lama proses pendinginannya, mungkin waktunya akan suhunya akan semakin lebih kecil. Kan seperti itu ya untuk cooling ini. Jadi cooling di sini yang awalnya suhu dalamnya adalah 600 derajat Fahrenheit dan suhu ambiennya adalah 75 derajat, ini lama-kelamaan kan akan turun begitu ya teman-teman. Turun sampai waktu yang kita inginkan, semisal jadi 100 derajat Fahrenheit begitu. Dan ini merupakan bukan hal yang steady begitu. Jadi bukan hal yang steady. Jadi di sini juga fungsinya dia transient. Jadi persamaan transient di sini pun kita juga akan gunakan. Seperti itu konsiderasinya, sehingga persamaan diferensial pada bola ini adalah 1 per R kuadrat kali do per do R kali R kuadrat kali K kali do T per do R sama dengan Rho kali C kali do T per do R. Sehingga boundary condition-nya teman-teman harus, do T per do T kecil. Ada 1, ada 2, dan kemudian ada radiasi dan konveksi di sini, maka BC-nya nanti di sini kompleks ya. BC-nya nanti adalah fungsi suhu terhadap R dan suhu kemudian terhadap T, suhu terhadap T, kemudian ada boundary condition-nya radiasi, dia nanti seperti apa, kemudian konveksi itu nanti seperti apa. Jadi karena di dalam metal ball ini kita bisa tuliskan di sini R ya, R. Maka kan dari sini konduksi, kemudian di sini ada radiasi dan ada konveksi. Maka di sini harus diketahui berapa kalau konveksi, konstanta perpindahan panas konveksinya. Kalau radiasi kita harus tahu epsilonnya, kemudian emitivitasnya, dan suhu lingkungannya. Suhu lingkungannya kita ketemu 75 derajat Fahrenheit ya. Seperti itu teman-teman, untuk mengetahui BC-nya. Ini adalah satu soal yang cukup kompleks. Jika semisal nanti diselesaikan dan keterangannya cukup lengkap, maka akan ada 4 BC dulu yang kemudian nanti kita bisa hitung untuk menghitung fluxnya mungkin atau suhu yang keluar. Begitu ya untuk besi, bola besi. Nah, kemudian selanjutnya kita ke konduksi pada batang silinder. Nah, ini contoh untuk yang nggak searah deh. Nah, kita cek dulu. Kita tahu bahwa a short cylindrical metal billet of radius R
NH is heated in an oven to a temperature of 600 degrees Fahrenheit. Jadi kita panaskan, kita punya silinder logam begitu dengan radius R, kemudian pada tinggi sejumlah H, begitu tingginya H, dipanaskan pada oven, begitu pada oven pada suhu 600 derajat Celcius, dan kemudian dikeluarkan dari oven dan didinginkan. Kasusnya sama kayak kasus sebelumnya, jadi didinginkan pada udara ambien 65 derajat Fahrenheit dengan konveksi dan radiasi. Maka asumsikan bahwa silinder ini akan didinginkan secara seragam dari permukaan luarnya, dan variasi termalnya, variasi thermal conductivity-nya ini kita hilangkan. Jadi dihilangkan. Maka K-nya di sini nanti konstan. K-nya di sini konstan. To obtain, sekarang teman-teman diminta untuk mengetahui seperti apa persamaan perpindahan panasnya. Oke, jelas silinder teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu dia searah atau dua arah. Nah, karena radiusnya H dan R dan H, R itu kan jelas R ya, dan H di sini kan tinggi silinder, ini pada dua arah, berarti dua arah untuk R dan Z. Kita cek untuk silinder, koordinat silinder secara persamaan umumnya ini adalah 1 per R, 2 per 2R, dalam kurung K kali R, 2T per 2R, ditambah 1 per R kuadrat, kali 2 per 2 theta dulu, kali K kali R, 2T per 2 theta, kemudian ditambah 2 per 2 Z, kali K kali 2T per 2 Z, terus panas di generasinya tetap, K-nya tetap ya, maka kita ada G dulu deh, G, kemudian sama dengan rho kali C kali 2T per 2T kecil. Oke. Nah, kemudian ini ada ya nikahnya masih, ini adalah persamaan mula-mula yang mana K ini masih kita taruh di dalam persamaan steady-nya. Jadi steady ya, steady ke arah R, steady ke arah theta, dan steady ke arah Z. Masih ada nilai K-nya karena kita persamaan umumnya memang untuk jika misalkannya tidak konstan terhadap temperatur, G-nya sendirian, rho dan C-nya sendirian, tidak ada K. Tapi teman-teman ini untuk persamaan umumnya. Nah, karena kita ada di dua arah, R dan Z, maka searah P ini kita hilangkan, kita nggak pakai pada kasus ini, dan kemudian kita ada tambahan bahwa K-nya konstan. Karena K-nya konstan, maka K ini bisa kita keluarkan, kita bagi begitu sama dengan, jadi di ruas arah steady arah R, kemudian pada ruas steady searah Z, pada ruas G, dan pada ruas rho C, do T per do T kecil ini juga kita bagi K. Nah, pertanyaannya sekarang, karena ini cooling, tidak ada panas juga ya yang dibangkitkan, maka G ini pun juga hilang. Begitu teman-teman, sehingga persamaannya jadi lebih sederhana lagi, yaitu 1 per R kali 2 per 2R kali R kali 2T per 2R ditambah 2 per 2Z kali 2T per 2Z. Kita dalamkan kurung dulu. Kemudian jadi rho C per K kali rho T per rho T kecil. Nah, persamaan difusivitas itu adalah K per rho kali C. Sehingga kita bisa sederhanakan ini, kita juga bisa sederhanakan bentuk ini.
sehingga menjadi 1 per R kali do per do R kali R kali do T per do R. Ini berarti diferensial pangkat 2, D kuadrat T per DZ kuadrat sama dengan 1 per alfa kali do T per do T kecil. Sebentar. Seperti itu tadi, sehingga hilang karena kepencetnya di pentap. Jadi persamaannya menjadi seperti ini ya. Insya Allah nanti bisa teman-teman cek untuk ini. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan yang sudah ada kondisi batasnya. Sehingga di sini nanti teman-teman akan bisa menghitung bagaimana caranya diaplikasikan untuk perhitungan. Nah, ini karena sekali lagi wajan lagi ya. Jadi kalau wajan nanti dia adalah bidang datar. Ini diminta aluminium pen digunakan untuk memasak rendang gitu, mungkin beef stew, rebusan daging begitu, dengan kompor listrik. Dan kemudian panjang dari diameter dari wajan adalah 20 cm dan tebalnya adalah 0,3 cm. Diketahui bahwa untuk konsumsi dari panas kompor listriknya adalah 800 watt dengan efisiensi 90%. Maka berapakah kita teman-teman nggak diminta ngitung untuk contoh ini, teman-teman cuma diminta untuk mengekspresikan persamaannya. Jika kemudian di dalam wajan diminta untuk menghitung 110 derajat Celcius. Oke, ini default untuk contoh yang paling awal tadi, bahwa dia memiliki dia fasenya bidang datar searah terhadap X. Kemudian kita tahu bahwa rumusnya adalah persamaannya adalah do kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0. Maka boundary condition-nya adalah T pada titik 0, T ini harus tahu berapa. Nah, karena dia konstan, heatingannya konstan, tidak ada panas generasi juga yang ditambahkan, maka kita bisa hilangkan T-nya, begitu teman-teman. Di sini kita hilangkan, jadi T0 sama dengan kita nggak tahu ya, ini adalah T dari kompor listrik atau lingkungannya. Sedangkan untuk ini kalau sudah kemencet saya nggak ngerti. Oke, saya ulangin aja ya. Bidang datar searah X. Di sini do T kuadrat T, salah deh, sebentar. Bukan, do kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0. Dengan boundary condition-nya berarti adalah T pada titik 0 ini adalah suhu di kompor gitu ya, di kompor listriknya berapa, ini tidak diketahui di jurnal atau di soal. Ini adalah TL atau suhunya adalah 110 derajat Celcius, 110 derajat Celcius. Sekarang kemudian kita tahu bahwa Q0 gitu ya, Q0 ini kan persamaan umumnya ya, ini kan sama aja juga Q-nya.
Jika Q ini pada kondisi T sama dengan 0, berarti kan dia Q0. Sedangkan kita tahu Q pada kondisi T sama dengan TL, itu berarti nanti kan dia QL. Nah, Q0, walaupun kita nggak tahu suhu luarnya, begitu teman-teman, di sini suhunya kan kita nggak tahu berapa begitu ya, tetapi kita tahu bahwa powernya, kita tahu powernya adalah 800 watt dengan efisiensi 90%, maka kan powernya di sini 800 watt dengan efisiensi 90%, maka power sebenarnya yang dimasukkan begitu adalah 720 watt. Nah, kita bisa hitung Q. Q ini kan flux ya, teman-teman. Q kan adalah flux panas, maka dia satuannya adalah watt per meter persegi. Maka teman-teman bisa hitung nih, Q0 di sini kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan yang ini. Min K do T0 per do X sama dengan Q0. Ini adalah untuk persamaan awalnya. Nah, Q0 di sini kita tahu dengan cara proses penghitungan flux biasa. Q0 ya berarti kan powernya kita bagi dengan luas areanya adalah 720 watt per A. Luasnya ini karena dia bidang luasnya adalah silinder begitu. Dan kita tahu D-nya adalah 20 cm, maka luas permukaannya berarti kan luas transfer panasnya kan dia tetap tutup lingkaran ya, Di. Jadi kita meninjau konduksinya memang 0 sampai X, dalam hal ini adalah 0 sampai 0,3 cm, tetapi luas transfer panasnya adalah dia bentuknya karena wajan, maka bentuknya adalah lingkaran, sehingga luas transfer panasnya adalah luas lingkaran, Pi D kuadrat. 0,01, jadi ini adalah Pi kali 0,1 meter kita kuadratkan, sehingga nanti dia ketemunya adalah 22,9 kilowatt per meter persegi. Oke. Jadi untuk menuliskan boundary condition ya, di sini ada 4 statement. Yang pertama adalah persamaan ini, kemudian persamaan ini, konduksi, dari T sama dengan 0, kemudian yang ketiga ini adalah suhu, begitu ya, suhu pada titik L. Begitu teman-teman. Jadi ada ada 3 persamaan yang kita bisa tuliskan. Oke, kemudian selanjutnya untuk contoh persamaan dengan kondisi batas yang merupakan suatu konveksi dan isolasi. Di sini diketahui bahwa steam akan mengalir pada pipa, dan kemudian kita tahu bahwa rata-rata suhu dari suhu ambiennya adalah 200 derajat Celcius. Kemudian kita tahu bahwa inner pipe dari pipa yang pertama adalah 8 cm dan inner pipe untuk lapisan yang kedua adalah 8,5 cm. Kemudian kita ketahui bahwa keluaran dari pipa ini diisolasi, dan kita tahu bahwa koefisien konveksi yang ada di dalam surface, di dalam berarti R1 adalah 65 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian teman-teman diminta untuk menuliskan bagaimana boundary condition di dalam dan di luar pipa, begitu. Oke, kita tuliskan dulu. Jadi di sini kok insulasi ya. Jadi di sini ada insulasi. Kemudian di sini adalah 8,5 cm. Di sini ada 8 cm. Nah, karena ada konveksi di sini selain konduksi, jadi di sini ada konveksi karena dia fasenya gas, begitu ya, teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat,
Di sini ada konduksi, ke sana juga konduksi, terus di sini juga pun ada konveksi. Nah, kemudian yang kita bisa tuliskan persamaan kondisi batasnya yang berkaitan dengan konveksi dan insulasi ini adalah di K, jadi di dalam, jadi mulai dari titik inner pipe di lapisan pertama yaitu R, ini kan ada konduksi dan kemudian ada konveksi begitu teman-teman, sehingga kita bisa persamaannya kan persamaan perpindahan panasnya sama. Jadi kalau sebenarnya modelnya di sini ada konduksi sama konveksi yang sama-sama keluar, maka terhadap R1 maka kita tuliskan sama dengan untuk BC dari inner begitu ya, inner pipe. Jadi dari inner pipe adalah konduksi dan sama dengan konveksinya. Konduksinya berarti kan jarak, ini fungsi jarak, T ini fungsi jarak dan waktunya. Maka otomatis kita juga nggak tahu nih waktunya dia steady atau tidak, maka untuk prosesnya, konduksinya berarti min K kali do T. Posisi pertama berarti R1 pada waktu tertentu, kemudian do R. Konveksi adalah H, kemudian kita punya udara ambien di dalam steam, berarti T ambiennya dulu, kita kurangi dengan suhu pada R1. Suhu pada R1, ini kondisi boundary condition yang pertama, yang ada di area dalam. Nah, kemudian boundary condition untuk yang ada dari outer pipe, jadi ini yang area R2, ini area R1. Nah, karena dia diisolasi, teman-teman, karena dia diisolasi, maka perpindahannya begitu, nanti fasenya adalah 0, jadi tidak ada isolasi. Jadi pipa diketahui bahwa well isolated on the onside, jadi ada isolasi dari luar, maka heat loss-nya kita bisa asumsikan nggak ada heat loss sama sekali, maka boundary condition dari inner pipe adalah sama dengan 0. Jadi konduksinya 0. Min K, jadi tidak ada heat flux yang begitu. Jadi untuk boundary condition-nya adalah ini, min K do T per R kuadrat, T per do R sama dengan 0, karena dia insulasi ya, insulasi. Nah, karena K ini konstan dan dia tiada 0, maka kita bisa hilangkan juga K-nya menjadi do T R2, T per do R sama dengan 0. Begitu teman-teman untuk BC yang ada di sini, maka prosesnya untuk persamaan yang ada di dalam silinder ini, persamaan umumnya adalah pakai yang satu arah. Jadi di sini satu arah ke arah R. Jadi silinder satu arah pada searah dengan R. Ini rumus umumnya adalah 1 per R kali do per do R kali R kali do T per do T kecil, tidak ada panas yang dibangkitkan, sama dengan 1 per alfa kali do T per do T kecil. Seperti itu teman-teman, ini adalah silinder, jadi persamaan umumnya yang kita bisa turunkan kemudian menggunakan boundary condition ini dan boundary condition ini, karena suhunya didinginkan secara uniform begitu, K-nya kita anggap
setimbang begitu konstan terhadap perubahan suhu, maka kita bisa hitung. Kita bisa tuliskan persamaannya seperti ini. Baik, selanjutnya untuk kondisi batas pada konveksi dan radiasi. Ini yang paling kompleks. Jadi ada konduksi searah R. Ini kita karena kan arah untuk bola kan selain R ada theta, ada pi ya. Biasanya untuk proses pendinginan suatu bola biasanya searahnya adalah biasanya R tiga satu arah begitu teman-teman. Kita lihat dulu soalnya. Bola logam pada radius R0 dan kebetulan juga hanya pada radius R0 juga di soal. Jika semisal nanti teman-teman ketahui sudutnya ataupun nanti berapa pi-nya, maka teman-teman bisa tambahkan atau ya bisa tambahkan dengan rumus 3 arah, yaitu berdasarkan pi dan theta-nya. Pada radius R0 dipanaskan pada oven, kemudian didinginkan, jadi didinginkan lagi. Kita tahu bahwa udara ambiennya adalah 78 derajat Fahrenheit. Kemudian diketahui bahwa koefisien rata-rata konveksi adalah kita tahu hanya 4,5 BTU per jam per feet persegi per derajat Fahrenheit. Emisivitasnya kita tahu bahwa 0,6 dan kita tahu bahwa suhu lingkungan adalah 525 Rentgen. 525 R ya di sini. Terus kemudian teman-teman diminta untuk menentukan bagaimana persamaannya dan bagaimana persamaan awal dan kondisi awal dan kondisi batas pada proses pendinginan bola. Baik, kalau seperti ini maka persamaan untuk arahnya adalah bola searah R. Jadi persamaannya adalah bola searah R. Ini berarti pakai rumus yang D per dr kali R kuadrat. Oh maaf. Kita pakainya yang constant conductivity, sorry, bukan pakai yang ini ya. Oke, mungkin saya pakai bola searah R. Ini berarti pakai 1 per R kuadrat. Kita pakai konstan K, atau kita anggap tidak konstan juga apa. Kita anggap konstan D 1 per R kuadrat kali do per do R kali R kuadrat kali do T per do R. Sama dengan tidak ada panas yang dibangkitkan juga dari dalam. Jadi sama dengan 1 per alfa kali do T per do T kecil. Seperti itu, karena coolingnya juga merupakan suatu transien, maka kita tahu tadi bahwa suhu awalnya adalah 600 derajat. Jadi suhu dalam dari bola adalah 600 derajat Fahrenheit. Maka di sini suhu awal, jadi pada titik 0, pada titik coba saya cek dulu. Spherical metal radius di temperatur. Baik. Jadi keseluruhan ya, Dik. Jadi keseluruhan bola awalnya suhunya adalah 600 gitu ya, 600. Jadi pas dipanasin pakai oven keluar tuh suhunya 600. Maka kalau kayak gitu profil suhu 600 derajat itu tidak hanya dari inti tetapi seluruh ini
maka kita bisa tuliskan per R gitu ya, suhu pada R dan pada waktu mula-mula. Jadi waktu mula-mula berarti kita 0, berarti adalah T mula-mula atau T0 begitu 600 derajat Fahrenheit. Kita bisa tuliskan kondisi batasnya. Yang pertama adalah itu. Jadi jangan lupa ya, T adalah fungsi jarak. Fungsi jarak kalau bola berarti fungsi R dan fungsi T. Nanti R-nya seperti apa? Apakah 0, apakah R0, apakah R1. Nah, karena kebetulan kita bolanya juga tidak berlapis, maka kita tuliskan R saja sama dengan 600 derajat Fahrenheit, oke. Lalu kemudian pada titik 0 di sini di konduksi, jadi proses konduksi ini kira-kira dia ada batasannya atau tidak. Nah, karena ini 0, teman-teman, jadi kita bisa the problem ini symmetric about the midpoint. Jadi karena proses pendinginannya isotermal, maka tidak ada perubahan suhu. Berarti tidak ada panas yang terjadi di inti begitu ya, di inti dari bola. Nah, karena tidak ada panas yang mengalir begitu, yang mengalir di inti bola, maka boundary condition yang kedua adalah do T per do R. Karena R-nya di sini nanti 0, jadi kita bisa hilangkan. Jadi do T pada posisi 0 pada arah T per do R di sini adalah 0. Dan selanjutnya kita ekspresikan untuk konduksi. Ya kan arahnya dari titik ini konduksi dulu, in-nya, kemudian out-nya adalah radiasi dan konveksi. Di sini ada konduksi, kemudian keluarnya ada konveksi dan radiasi. Nanti rumusnya mengikuti searah ini. Konduksinya kan searah R0 ya, jadi R0, T per dr. Kemudian konveksi, persamaan konveksinya berarti T R0 dulu, jadi dari titik ini teman-teman, jadi titik ini yang kita tinjau, maka otomatis kan persamaannya adalah min kado dari do T dari R, T per dr sama dengan H, suhunya ini dulu ya, suhu R0, suhu R0 dikurangi T surrounding, sama juga untuk yang di sini yang di pangkat 4 adalah suhu R0 dulu, baru T surrounding. Ini adalah untuk mekanisme konveksi dan radiasi yang keluar sistem. Kalau keluar sistem, suhu sistemnya dulu, baru kita kurangi dengan suhu ambien. Gitu. Kalau radiasi suhu sistemnya dulu kita pangkatkan 4, baru kita kurangi dengan suhu lingkungan surrounding dipangkatkan 4. Begitu. Nah, ini lebih kompleks lagi terkait dengan konduksinya. Ini kalau semisal konduksi batasnya ada konveksi, ada radiasi, ada heat flux. Kita bacakan dulu soalnya. Jadi untuk Nah, untuk pada dinding sebelah selatan rumah ada tebal 0,2 meter, kemudian the outer surface of the wall is exposed to solar radiasi, jadi dapat solar radiasi masuk ya, yang memiliki persen absorpsi
atau alfa adalah 0,5 dan di dalam rumah dijaga suhu ambiennya adalah 20 derajat Celcius. Nah, pada saat suhu udara ambien di luar adalah 5 derajat Celcius. Oh, berarti di sini adalah 5 derajat Celcius, di luar sini. Mana pen? Apa grafik saya? Oh, di sini 5 derajat Celcius, dijaga di dalam itu 20 derajat Celcius. Struktur kita tahu bahwa suhu sky yang nanti berkaitan dengan radiasi adalah 255 Kelvin, dan kemudian radiasi akan ada Oke, jadi radiasinya hanya berlaku untuk dindingnya saja. Jadi untuk lantai, kemudian untuk atap ini kita anggap tidak ada. Dan konveksinya hanya kita tahu 6 watt dan kemudian 25 watt. Jadi yang ada di dalam ruangan itu 6 watt, yang di luar adalah 25 watt. Kemudian K-nya adalah 0,7, emisivitasnya kita tahu 0,9. Seperti itu emisivitasnya. Baik, maka teman-teman diminta untuk menghitung bagaimana proses boundary condition-nya. Oke. Nah, karena dia plane wall dan kita menggunakan persamaan dari sini saja, insya Allah cukup teman-teman. Jadi yang pertama untuk titik awalnya, jadi ini ada konduksi. Jadi kalau dari soalnya maka ada permukaan di lingkungan di dalam rumah sama di lingkungan dari luar rumah begitu. Dan dibatasi dengan suatu dinding. Nah, karena suhu yang di dalam 20 derajat Celcius dan yang di luar 5 derajat Celcius, maka konduksinya akan mengalir ke kanan. Selain itu, di lingkungan pun juga ada konveksi di sini. Ada konveksi. Di sini ada konduksi, di sini ada konduksi, dan di luar ada radiasi, ada heat flux, dan ada konveksinya. Oke, kita cek dulu neraca panas atau daerah di neraca panas pada dalam, begitu ya, area dalam rumah, pada dalam rumah, maka panas flux untuk yang panas masuk sama dengan flux yang keluar. Panas yang masuk berarti adalah konveksinya. Ini adalah H1, T surrounding dulu ya, karena dia masuk teman-teman. T surrounding 1 kita kurangi T pada titik 0, T. K-nya adalah konduksi, berarti min K kali dt 0, T per dx. Oke, lalu kemudian boundary condition untuk NP pada bagian luar, pada bagian luar rumah, maka di sini jelas key in sama dengan key out. Key in-nya terdiri dari key konduksi ya yang ke arah sini, berarti searah sini nanti titiknya. Berarti konduksi, kemudian key out ini ada radiasi, ada kemudian konveksi, ada kemudian heat flux. Karena fluxnya masuk, maka kita negatif, tidak searah, maka di sini adalah Q solarnya. Heat flux untuk solarnya. Sehingga di sini kita tahu Q konduksinya, maka kita pakai persamaan ini, min K dt, tapi per L, T dx,
sama dengan konveksi adalah H2. Karena dia keluar, teman-teman, maka kita harus hitung T-nya dulu. TL, T, min T surrounding 2. Kemudian radiasinya adalah emisivitas, kita kalikan dengan absorbansi, kemudian T lingkungannya, maaf, T sistemnya pangkat 4 dikurangi T langitnya pangkat 4, kemudian kita kurangi heat flux-nya. Ini adalah absorbasi dengan Q solarnya. Begitu, teman-teman. Jadi cukup 2 persamaan yang ada di sini. Kalau seperti ini, maka ini akan diturunkan pada persamaan bidang datar pada searah X, gitu, searah X, di mana do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan 1 per alfa kali do T per do T kecil. Oke, karena di sini diminta steady dan one dimensional, maka memang kita tidak pakai T kecil ya, tidak pakai T-nya konstan di sini, maka ini tidak ada, kemudian ini pula juga tidak ada, T kecilnya tidak ada di sini karena dia konstan dan steady. Baik, seperti itu teman-teman. Untuk NP-nya, karena dia konstan, maka ini 0 di sini, teman-teman. Mana dia? Kursor ya. Di sini 0, maka do kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0. Baik. Nah, kita langsung masuk ke contoh penyelesaian. Ini contoh penyelesaian ini kita cek dulu. Nah, ini beneran kita harus hitung dari awal sampai akhir, dari bentuknya, ekspresinya seperti apa gitu ya, teman-teman. Baik, kita masuk ke example 11. Consider a large plane wall of thickness L sama dengan 0,2 meter, thermalnya segitu, surface areanya. Nah, to side wall and maintain temperature respectively. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa understeady, gitu ya. Kita tahu di sini understeady condition dan tidak ada panas juga, tidak ada panas yang digenerasikan ya. Maka teman-teman yang pertama kita harus lihat dulu persamaannya. Jadi ini persamaannya pada plane wall atau bidang datar searah X. Maka ini adalah do kuadrat T per D do X kuadrat sama dengan 0. Itu adalah persamaan yang pertama. Nah, karena tidak ada persamaan yang lain, maka dia persamaan diferensialnya akan berubah jadi D kuadrat T per DX kuadrat sama dengan 0. Baik, kemudian tulis juga boundary condition-nya. Kita tahu bahwa suhu 120 derajat Celcius, kemudian T2-nya adalah 50 derajat Celcius. Maka T, karena teman-teman di sini steady, jadi kan awal catatan kita, T itu adalah fungsi X dan T kecil. Nah, T-nya karena konstan, maka teman-teman tidak perlu nulis di situ. Maka T0 di sini adalah sama dengan 120 derajat Celcius, sedangkan T1 adalah 50 derajat Celcius. Maaf, TL, bukan ya, TL, L, begitu, TL adalah 50 derajat Celcius. Di sini kita bisa notasikan lagi T1 atau T2. Nah, sekarang kita integralkan, Dek. Kita integralkan persamaan ini. Yang langkah yang ketiga, kita integralkan integral D kuadrat T per DX kuadrat, maka ketemunya adalah C1.
C1 biasa begitu. Kemudian oke, integral ini kan berarti dia tidak terdescribe untuk apapun begitu ya, karena integralnya kan masih kuadrat. Maka integral d kuadrat per dx kuadrat adalah dt per dx gitu sama dengan C1. Kita integralkan lagi, integral dt per dx yang sama dengan C1, dia berubah menjadi T, dia adalah fungsi X, berarti C1 awalnya jadi C1X, karena integral kita tambahkan C2, begitu teman-teman. Nah, ini kemudian kita tinggal substitusi gitu ke dalam persamaan boundary condition-nya. Jadi keempat, kita substitusi jika dia mungkin ke boundary condition-nya. Oke, kita masukkan T ini 0 ya. Jadi pada T0 maka C1 kali 0 tambah C2. Berarti sama dengan C2 saja. Sehingga kita ketemu bahwa C2 adalah setara dengan T1. Nah, terus untuk TL berarti C1 kali X, X-nya adalah L, begitu, L, ditambah C2. Persamaannya jadi seperti itu. Nah, C2-nya kita substitusikan masuk ke sini, berarti C1 kali L ditambah T1. Maka untuk mengetahui berapa besar C1, ini kan sama dengan besarnya C1, berarti di sini TL kan setara dengan T2 ya teman-teman. Jadi T2 di sini sama dengan C1 kali L ditambah T1. Sehingga kalau ingin mengetahui C1-nya, maka kita bisa sederhanakan dengan cara T2 min T1 per L. Kita punya dua persamaan yang baru. Intinya seperti itu, jadi boundary condition dengan integral itu akan berhubungan satu sama lain, sehingga kita tahu C1 dan C2. Nah, ini kemudian kita kembalikan ke sini, sehingga Tx pada X tertentu, maka kita bisa tahu bahwa C1 adalah T2 min T1 per L kali X plus T1. Nah, ini adalah persamaan yang kita kemudian bisa pakai gitu, pakai pada kebutuhan terhadap plane wall ini. Jadi kita bisa tahu rumusnya kalau misal X-nya kan 0,2 ya, jadi 0 di sini, ini 0 di sini 0,2. Maka teman-teman bisa menghitung kalau jaraknya berapa atau suhunya kalau disuruh di 0,1 di titik 0,05 di titik 0,15 begitu, teman-teman tinggal masukkan persamaan yang ada di sini. Jadi hubungan antara persamaan perpindahan panas kemudian dengan boundary condition-nya ini, teman-teman akan sebisa mungkin menyederhanakan konstanta-konstanta yang kita belum tahu begitu. Nah, khusus untuk plane wall kita nggak tahu berapa C1 dan berapa C2. Sehingga dengan bantuan boundary condition ini kita bisa menghitung, kita bisa menginterpretasikan begitu bagaimana C1 dan bagaimana angka dari C2. Jadi kita bisa tahu yang awalnya T adalah fungsi X itu adalah C1X plus C2. Nah, C1 bentuknya seperti apa sih? C2 bentuknya seperti apa sih? Oh, ternyata dengan kita substitusi dengan boundary condition-nya dari T0 sama dengan 120 ini sama dengan T1, maka kita bisa tahu bahwa C2 itu sama dengan T1. Sedangkan untuk C2
satunya kita bisa hitung antara persamaan yang kita ketahui ini dengan persamaan yang baru. Seperti itu teman-teman. Jadi ada gambaran bahwa ternyata sekarang persamaannya menjadi Tx sama dengan T2 per T1 per L kali X, kan C ya. C1 kali X ditambah C2 T1. Nah, ini bisa banget teman-teman hitung untuk menyelesaikan soal yang sebelumnya tadi. Tentukan suhu, jadi tentukan variasi suhu pada dinding, sudah tahu ya. Terus teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh suhu spesifik pada X-nya adalah 0,1. Jadi T pada fungsi 0,1 jaraknya, teman-teman tinggal hitung T2 min T1 ini tadi adalah T2 tadi 50 gitu. 50 derajat Celcius, T1-nya 120 derajat Celcius. Kemudian panjangnya adalah 0,2 meter, jaraknya kita tahu 0,1 meter ditambah T1, ini adalah 120 derajat Celcius. Maka kita tahu bahwa di sini persamaannya adalah 85 derajat Celcius. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung flux gitu ya, kecepatan konduksi pada bidang datar ini. Jadi Q-nya, untuk menghitung Q kan kita tahu bahwa rumusnya adalah min KA dt per dx. Ini setara dengan min K kali A, dt per dx tadi adalah C1 ya, dt per dx adalah C1. Maka kita bisa lihat C1 tadi adalah T2 min T1 per L. Jadi min K kali A kali T2 min T1 per L. Jadi itu, atau setara dengan Q, ini adalah K kali A kali T1 min T2 per L. Sehingga kita bisa menghitung K-nya tadi ketemu 1,2 watt per meter derajat Celcius, kemudian A-nya adalah 15 meter persegi, kemudian T-nya adalah 120 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius, kemudian L-nya adalah 0,2 meter. Di sini ketemunya adalah 6.300 watt. Seperti itu teman-teman. Jadi dt per dx ini C1 ya. Ini C1 sehingga kita bisa min KA dt per dx ini adalah min KA kali C1, sedangkan C1 adalah T2 min T1 per L. Itu. Jadi bisa menjawab sampai sedetail ini kalau misal teman-teman tahu hubungan antar persamaan, kemudian boundary condition-nya teman-teman modifikasi demikian rupa. Oke, ini nanti kebetulan untuk example 2 per 12, ini persamaannya tidak bisa kita selesaikan untuk yang di B dan di C. Nanti kita menjawab yang A aja. Untuk yang di A, ini plane wall-nya seperti ini, jadi kita tahu flux-nya masuk adalah 40, T1-nya adalah 15 derajat, maka persamaannya adalah do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan 0, atau dt kuadrat per dx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, sama ya, berarti dt per dx sama dengan C1, kemudian T fungsi X adalah C1X plus C2. Nah, kita tahu boundary condition-nya tadi Q0 sama dengan min K kali dt0 per dx. Jadi
untuk menstatementkan heat flux adalah seperti ini teman-teman. Min K kali dt0 per dx sama dengan Q0. Maka di sini dt per dx berarti min K kali C1 sama dengan Q0. Maka C1 di sini kita bisa sederhanakan berarti min Q0 per K. Oke, sekarang kita hitung C2-nya. C2 ini kita tahu bahwa suhu, begitu ya, suhunya 15, maka boundary-nya berarti T0 adalah 15 derajat Celcius sama dengan T1. Kita masukkan ke persamaan Tx, jadi Tx sama dengan C1X plus C2. Ini kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti T0 sama dengan C2 sama dengan T1. Sama yang kayak yang tadi ya. Sedangkan untuk TC, oke, kita sudah ketemu teman-teman C2, C1-nya di sini, C2-nya di sini, maka persamaan ini akan berubah menjadi Tx sama dengan C1 min Q 0 per K dikalikan X ditambah C2 adalah T1. Seperti itu, ini adalah rumus umum. Ini sepertinya teman-teman tidak diminta untuk menghitung. Teman-teman hanya diminta untuk mengekspresikan saja. Min Q0 per K kali X tambah T1. Oke, selanjutnya kita ke heat konduksi untuk plate iron. Kita tahu bahwa 1200 ini heaternya di dalamnya berarti G, kemudian thickness-nya setengah senti, kemudian luas areanya 300 cm persegi, K-nya 15 watt, kemudian ada heat loss karena konveksi, suhu ambiennya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian heat generated-nya seragam dari heater, kemudian konveksinya hanya 80 watt per meter persegi, dan heat loss-nya kita anggap hanya konveksi saja, jadi nggak ada radiasinya. Baik, jadi dari sisi seperti itu, skemanya akan berubah menjadi seperti ini, Dek. Jadi heat flux ini adalah key yang kita ambil dapat dari pemanasan heater. Di sini dari pemanasan heater, kemudian proses konduksinya, kemudian proses konduksi di titik, ini kan di titik 0 itu ada konduksi titik 0, kemudian ada konveksi yang fungsinya adalah HTL min T ambient. Nah, untuk ini sepertinya teman-teman nggak perlu membutuhkan persamaan persamaan yang ribet ya, karena nanti kita masuknya hanya di heat flux Q0 konduksi. Baik. Oke, kita hitung dulu heat flux-nya biar heat flux, maka kan dia dalam watt per meter persegi, maka teman-teman harus hitung Q-nya per A. Di sini Q-nya adalah tadi 120, powernya 1200 watt per luas permukaannya 300 cm persegi, kita ubah dulu ke meter ya, 0,3 meter persegi, sehingga di sini ketemu 40.000. Wah, terlalu 40.000 watt per meter persegi. Udah ketemu Q0-nya, karena nanti yang kita lihat ini flux ya teman-teman, heat flux-nya. Oke.
Oke, dari sini kita bisa tidak ada panas yang digenerasikan di plate begitu ya. Jadi di sini pemanasnya pun juga dari luar seperti itu teman-teman, tidak dari dalam plate, tidak dari dalam lempengan ini karena kita meninjaunya sistem plate-nya. Jadi heat flux dari pemanasan heater ini sifatnya eksternal dari luar, maka tidak ada secara perpindahan masanya, perpindahan panasnya pun hanya berdasarkan steady saja ya, tidak ada panas yang dibangkitkan karena transient, tidak ada panas yang dibangkitkan karena G tadi. Sehingga persamaannya tetap D kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0, atau D kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0, maka kita integralkan, kita menjadi dt per dx sama dengan C1, dan T fungsi X adalah C1X plus C2. Baik, sekarang kita cari yang mungkin begitu antara C1 dan C2-nya. Kita lihat dari heat flux-nya. Heat flux tadi, Q0, ini setara dengan yang keluar, yaitu titik K konduksi pada titik 0 berarti K kali dt0 per dx. Ini sama sepertinya sama yang tadi ya, min K kali C1 sama dengan Q0, maka C1 adalah min Q0 per K. Oke, sekarang kita cek yang C2-nya ya teman-teman. Nah, untuk C2 kita mungkin akan relate dulu suhu. Suhu di sini kita ketahuan ya, 20 derajat ini untuk ambien sih, bukan yang di sini. Oke, kita mungkin bisa tuliskan dulu persamaan di titik L. Jadi kondisi di titik L ini adalah Q in sama dengan Q out. Ini berarti Q konduksi sama dengan Q konveksi. Di sini pun pula tadi, jadi di sini di titik 0, ini kok bisa ketemu persamaan ini? Kita lihat dari sistem yang di sini ya, Dik, bahwa titik pada titik 0 itu Q in sama dengan Q out. Q in ini adalah flux, heat fluxnya, sedangkan Q out ini adalah Q konduksinya. Jadi Q0 kita tetap langsung, konduksinya min K dt0 per dx. Nah, konduksi berarti ini min K kali dTL per dx. Konveksinya berarti H, TL-nya dulu, plus T surrounding. Oke, kita lanjutkan di sebaliknya. Nah, ini kan masih belum ada C2-nya ya, belum ada C2. Kita tahu tadi bahwa C1 adalah min Q0 per X. Ini mungkin akan ada hubungannya begitu teman-teman dengan yang titik keluar tadi. Q0 min X. Oke. C1 baik, lalu kita tuliskan dari awal min K kali dTL per dx sama dengan H kali TL min T surrounding. Oke. Yang bisa kita relatekan di sini adalah C1-nya, teman-teman. Jadi untuk ini
Kita tuliskan dulu deh. Tx sama dengan C1 kali X plus C2. Maka kan kalau kita tuliskan TL, maka otomatis kan C1 kali L plus C2. Jadi TL-nya nanti kita yang ini, kita masukkan ke persamaan itu, yang ini. Sedangkan DT per DX ini sama, Dik. Karena konduksinya kan arahnya sama ya. Jadi arah konduksi ini dan konduksi yang ini itu sama. Sehingga min K dt L per dx ini besarnya sama dengan min K dt 0 per dx. Sehingga nanti sama dengan besarnya min Q0 per K. Sama dengan besarnya C1. Begitu. Maaf, per dx ya, per dx. Min Q0 per K ini sama dengan C1, sehingga dari sini kita bisa relate begitu dengan ini, tidak ada sangkut pautnya ya. Jadi catatannya adalah ini, kemudian ini, bahwa konduksi di titik 0 itu sama dengan konduksi di titik L. Sedangkan kita tahu bahwa min Q0 per K adalah C1. Min Q0 per K adalah C1, maka dari sini kita bisa sederhanakan. Min K dt per L per dx sama dengan H TL plus T surrounding. Nah, ini kita bisa samakan yang di sini, maka K kali C1 sama dengan Q0, C1 sama dengan min Q0 per K. Nah, karena kemudian di sini untuk C1 adalah min K kali C1 sama dengan Q0. Oke, sehingga di sini kita bisa tuliskan ini adalah C1, maka min K kali C1 sama dengan H, TL-nya kita tuliskan C1 kali L plus C2 plus T surrounding. Sehingga kita tahu bahwa C2 di sini adalah min H per K kita kita sederhanakan dulu untuk C1-nya deh. Maaf. C1 sama dengan min H per K C1 L plus C2 plus H surrounding begitu, atau kita sederhanakannya H C1L plus H kali C2 plus H kali T surrounding sama dengan min K kali C1. Maka C2-nya kita tetapkan di sini, berarti H kali C2 sama dengan min K kali C1 ditambah H kali T surrounding ditambah H kali C1 kali L. Sehingga C2 di sini kita bisa sederhanakan, kita bagi H semua. Min K C1 per H sama dengan tambah T surrounding ditambah C1 kali L. Seperti itu, teman-teman. Jadi C2-nya seperti ini. Nah, C1
Kemudian C1 kali L. Nah, ini kita breakdown lagi. Mungkin saya akan kembali di video selanjutnya ya teman-teman, karena kebetulan presentasi ini saya tambahkan satu blank slide saja. Kita kembali setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.